वो पाक मुहम्मद है हम सब। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di dalam pelajaran ilmu fikih. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pernikahan. Jadi ilmu fikih ini berbagai macam aktivitas keseharian kita ya, diatur dengan dalil-dalil yang kuat ya, dalil Al-Qur'an, dalil hadis atau ijma, kesepakatan para ulama ya. Nah, jadi fikih itu bisa saja berubah-ubah gitu. Jadi untuk menghadapi fikih itu kita harus betul-betul bijak. Hanya sekali lagi kita sangat beruntung karena kita memiliki pemimpin rohani ya, yang menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang mengawasi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti hadis tidak laku, tetapi sebagai pelaksana itu khalifah yang tahu gitu kan. Nah, jadi kita sekali lagi sangat beruntung dan kita akan mengikuti apapun yang dipraktekkan oleh beliau, apapun yang dipatwakan oleh beliau. Jadi tentunya beliau akan memilih hadis atau dalil ya yang lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bab nikah juga itu termasuk kepada ilmu fikih. Nah, maka karena kalian sekarang sudah kelas 12 ya, ada yang mau meneruskan sekolah ke perguruan tinggi ya, daftar, ada yang mau mencari pekerjaan, dan tidak menutup kemungkinan setahun atau 2 tahun setelah keluar dari SMU ya, atau langsung keluar dari SMU, ada yang mau menikah. Nah, jadi banyak hal-hal yang harus diperhatikan di dalam hal pernikahan ini. Perlu dimaklumi, perlu diketahui, segala sesuatu yang diwajibkan, yang disunahkan di dalam agama Islam ini ya, yang kita cintai ini, pasti mengandung makna, mengandung tujuan ya yang mulia. Yang jelas bahwa setiap aktivitas kita, setiap action kita harus bernilai ibadah. Nah, sedangkan pahala daripada ibadah itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sebagaimana kalian ketahui juga bagaimana proses pernikahan yang ada di dalam jemaat Ahmadiyah di kita. Jadi sangat-sangat teratur sekali, sangat disiplin sekali ya, jangan sampai ada pelanggaran di dalamnya. Insya Allah kita akan kupas bagaimana prosesi pernikahan ya. Jadi untuk sekarang Bapak akan menyampaikan beberapa hal sebagai awal dari pelajaran fikih bab nikah. Yang pertama tentunya harus tahu tujuan untuk apa pernikahan itu dilakukan di dalam umat Islam itu dengan begitu disiplin ya, dengan banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh umat Islam semuanya. Tujuan pernikahan yang pertama yaitu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kesucian diri, yakni meningkatkan akhlak manusia dari sifat alami kepada tingkat rohani yang paling tinggi. Ya, itu tujuan yang pertama. Kenapa? Zaman sebelum datangnya Islam ya, karena manusia itu diciptakan untuk berkembang biak, ya semau gue, sebebasnya mereka melakukan pencampuran atau mengadakan hubungan itu tanpa ada aturan-aturan ya. Nah, kita ingat bagaimana di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah ya,
Jadi berhubungan dengan ibu, berhubungan dengan adik, berhubungan dengan anak, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana mengambil pasangan-pasangan itu tanpa batas juga gitu ya. Jadi sampai ratusan dalam cerita gitu kan. Nah ini diatur semuanya oleh Islam. Nah karena apa? Karena syahwat atau perbuatan itu secara alami sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembawaan akhlak itu ada semuanya. Nah, tapi itu masih bersifat nafsu amarah. Jadi belum ada aturan-aturan, belum masuk ke dalam akhlak. Nah, ketika ada Rasulullah SAW, kebiasaan seperti itu diatur sedemikian rupa sehingga dari sifat alami di dalam hal pernikahan tadi ya, bagaimana carut marutnya keturunan itu pada waktu itu, maka dengan datangnya Rasulullah SAW tersusunlah dengan rapih, muncullah nizam dalam pernikahan, sehingga dari alam manusia yang dipenuhi dengan nafsu, dia meningkat kepada tingkat akhlak ya, tingkat akhlaki. Nah dari tingkat akhlaki dibawa kepada tingkat rohani ya. Jadi sebagaimana cinta juga kan ada 3 tingkatan ya. Jadi cinta alami dari sejak lahir sifat itu sudah ada. Itu kita bisa lihat bagaimana binatang ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi menyayangi mengasuh anaknya, mengaping pasangannya dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Nah, jadi manusia juga yang seperti itu, yang ganti-ganti pasangan ya, itu sama juga. Jadi mengobral cinta gitu kan, tapi belum pada tempatnya, belum belum nilai akhlaknya belum ada. Tetapi ketika masuk ke cinta kedua, kita melihat, berpandangan dengan lawan jenis ya, kita memandang, si dia pun memandang kita, mulai timbul jatuh cinta. Jadi itu sejati gitu pembawaan dirinya. Jadi siapapun belum mengenal agama gitu ya, asal ada pandangan pertama cinta ya langsung dinikahi gitu. Nah kalau cinta rohani, cinta yang tingkat ketiga, itu artinya sudah diatur. Jadi pandangan pertama tidak mutlak menjadi sesuatu yang baik gitu, ketika berpandangan pertamanya dengan yang berbeda akidah. Nah jadi cinta rohani itu sudah diatur dan kita harus tunduk taat kepada aturan nizam, aturan hukum-hukum Al-Quran. Jadi walaupun kita mencintai, tetapi karena tidak seakidah, tidak seagama, kita harus berkorban, ya, harus melepaskannya, dan kita harus berusaha mencintai yang sesama. Nah, inilah makanya tujuan yang pertama itu pernikahan untuk meningkatkan dari tingkat akhlak yang rendah sampai kepada tingkat akhlak yang tinggi, ya. Nah, itu baru tujuan pertama, panjang sekali ya. Nah, ini udah 9 menit. Jadi kalian mungkin nanti bisa bertanya ya untuk memperluas penjelasan ini. Hanya untuk secara garis besar, Bapak akan sampaikan juga sedikit lagi tujuan yang keduanya. Tujuan kedua itu dari pernikahan adalah untuk meraih keserasian, sehingga timbul ketentraman dan keamanan secara umum. Itu yang kedua ya. Nah, dicamkan dulu ini secara garis besarnya, nanti kita akan bahas. Kemudian tujuan pernikahan yang ketiga untuk mempersiapkan generasi yang handal. Jadi generasi mendatang yang lebih baik daripada di zaman kita sekarang. Nah, inilah 3 tujuan utama dari pernikahan. Nah, bagaimana Al-Quran mengatur untuk mencapai tujuan ini? Ya,
Jadi Al-Quran mengatur untuk tujuan yang sangat mulia ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Kalian bisa lihat di situ. Bapak hanya bacakan artinya saja di sini ya. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Dan sebenarnya hamba sahaya perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menawan hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan perempuan beriman dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Dan sebenarnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menawan hatimu. Mereka mengajak ke dalam api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada sorga dan ampunan dengan izinnya ya, dan dia menjelaskan tanda-tandanya kepada manusia supaya mereka dapat meraih nasihat. Silahkan renungkan, akan Bapak kirim juga tulisan tentang tujuan pernikahan dan ayat yang barusan di mutolaah sebentar, kemudian silahkan bertanya ya melalui WA atau voice note. Selamat merenungkan dan menghayati dan menyimak serta mengambil hal-hal yang pentingnya ya untuk dipahami oleh kalian. Mubarak. वो पाक मुहम्मद है हम सब का हबीब।